Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran akidah akhlak untuk kelas 9 bersama saya Ibu Umi Jamanah dari MTS Negeri 2 Banyuwangi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tanda-tanda datangnya hari kiamat. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita mulai pembelajaran pagi hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang tandanya atau tanda datangnya hari akhir atau hari kiamat, maka perlu kita ketahui bahwa meyakini akan datangnya hari kiamat ini adalah sesuatu yang wajib bagi semua orang Islam yang memiliki akal dan sudah balik. Kenapa manusia itu harus yakin dan percaya akan datangnya hari akhir, hari kiamat, kemudian hari-hari berikutnya setelah hari kiamat? Karena manusia akan ada pembalasan setelah kehidupan di dunia sebelumnya. Baiklah anak-anak, untuk materi pagi hari ini tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat, maka Ibu akan share screen terlebih dahulu materi berkaitan dengan tanda datangnya hari kiamat. Tanda-tanda datangnya hari kiamat atau Yaumus Sa'ah, yaitu hari hancurnya seluruh alam semesta, itu ada dua anak-anak. Yang pertama adalah tanda-tanda kecil yang mungkin sudah pernah kita rasakan, seperti juga saat ini, yaitu adalah tanda-tanda banyak terjadinya pembunuhan, kemudian pembantu banyak melahirkan anak majikan, kemudian kemaksiatan merajalela di mana-mana, baik pemuda, pemudi, kemudian jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah pria. Kemudian agama dianggap bukan suatu hal yang penting lagi, sehingga orang akan lebih mementingkan pendidikan selain agama, dan bahkan menganggap agama adalah sesuatu hal yang remeh. Itu adalah tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Kemudian adalah tanda-tanda yang sudah merupakan tanda-tanda kiamat sangat dekat, yang mana adalah disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi bahwa pada saat itu para sahabat itu sedang berbincang tentang seperti apa kiamat itu akan terjadi, kemudian tanda-tandanya itu apa. Itu para sahabat membincangkan itu, kemudian datanglah Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan sebuah hadis bahwa kiamat itu tidak akan terjadi sebelum datangnya beberapa tanda berikut, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqumus sa'ah hatta tatlu asyams min maghribiha. Wa idza tala'at min maghribiha amanan nasu kulluhum ajma'una. Fa yauma idzin la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan. Nah, pada hadis ini dijelaskan bahwa kiamat itu tidak akan terjadi menurut Rasulullah sebelum datangnya beberapa tanda, beberapa kejadian. Nah, pada saat terjadinya itu, diantaranya adalah matahari terbit dari sebelah barat, itu adalah tanda yang sudah benar-benar ini akan terjadi kiamat. Nah, pada saat itu, iman seseorang sudah tertutup, tidak diterima lagi taubat manusia. Oleh karena itu, mumpung masih ada kesempatan dan saat ini kita itu masih dalam belum sampai ada tanda seperti itu, maka sebaiknya kita menjalankan perintah Allah yang sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian bagi orang yang sudah beriman sebelumnya itu taubatnya tentunya masih diterima. Tetapi orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak pernah beriman sebelumnya, pada saat itu takut sekali dengan datangnya hari kiamat. Karena tandanya sudah jelas, yaitu matahari tiba-tiba terbit dari sebelah barat. Itu salah satunya. Namun yang perlu kita ketahui lagi yang ada dalam PowerPoint ini, bahwa tanda kiamat yang pertama, Allah akan menurunkan kabut tipis sehingga semua orang muslim akan mengalami kematian, sementara orang-orang kafir masih akan hidup. Kemudian yang kedua akan diturunkan Dajjal
yaitu di tengah-tengah manusia dia akan melakukan penipuan kepada seluruh manusia yang ada. Kemudian terjadilah manusia dalam kesesatan yang mengikuti langkah Dajjal. Kemudian yang ketiga adalah munculnya dabah, yaitu binatang yang aneh yang bisa berbicara dengan manusia. Dia akan membuka kebohongan, kepalsuan dari ajaran agama selain Islam. Dia akan memberikan peringatan kepada manusia. Kemudian turun lagi Imam Mahdi untuk memerangi Dajjal. Kemudian tanda berikutnya adalah turunnya Nabi Isa yang akan menunjukkan kebenaran Injil, mengislamkan semua orang sebagaimana mengislamkan semua orang ya. Saya screen agak besar biar jelas. Turunnya Nabi Isa yang akan menunjukkan kebenaran Injil, mengislamkan semua orang Nasrani, menghancurkan salib-salib, kemudian menegakkan syariat Islam. Setelah itu menikah dan meninggal, beliau dimakamkan di sisi Rasulullah. Kemudian yang berikutnya adalah adanya serangan Yajud Ma'jud. Dan yang berikutnya adalah terbitnya matahari dari sebelah barat, maka tertutuplah semua taubat manusia sebagaimana yang tadi saya sampaikan dari sebuah hadis Nabi. Kemudian yang terakhir itu akan terjadi gerhana matahari di sebelah timur, di sebelah barat, dan seluruh jazirah Arab bersamaan. Dengan itu pula muncullah api dari Yaman, di mana api ini akan menggiring manusia sehingga orang banyak yang melakukan eksodus, mengungsi dan meninggal dunia pada saat itu. Dan terakhir ditiuplah trompet malaikat Israfil sebagai peniup trompet. Baiklah anak-anak, dari tanda-tanda besar itu kita tentunya akan merasakan sesuatu yang sangat mengerikan. Semoga kita tidak sampai bertemu dengan tanda-tanda besar itu, dan semoga kita tetap beriman kepada Allah. Oleh karena itu, kesimpulan dari materi tanda-tanda datangnya hari kiamat pada pagi hari ini adalah satu, sebaiknya kita sebagai orang Islam meyakini kebenaran akan adanya hari akhir, percaya bahwa kiamat itu akan terjadi, dan setelah hari kiamat hancurnya seluruh alam itu, manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya nanti di akhirat, yaitu di hari-hari setelah datangnya hari kiamat. Berikutnya, meningkatkan iman dengan mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariat Islam yang kita pelajari, yaitu dari tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Demikianlah materi tanda-tanda datangnya hari akhir pada pagi hari ini bersama saya Ibu Umi Jamanah. Semoga kalian bisa memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, keyakinan yang sudah kalian miliki. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.